Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bersama dengan Lumentu. Terkait dengan lomba bidar yang diadakan setiap tahun di kota Palembang, tepatnya di area Benteng Kuto Besa dan Jembatan Ampera. Lomba bidar adalah lomba mendayung perahu yang dinamai dengan bidar. Seni dayung tradisional Palembang ini hidup sejak zaman dahulu kala hingga sampai sekarang. Pada perayaan besar, terutama Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Lomba bidar dilangsungkan di Sungai Musi yang mengalir di tengah-tengah kota Palembang. Perahu bidar berbentuk khusus. Bidar adalah singkatan dari biduk lancar, sejenis biduk atau perahu yang zaman dahulu kala khusus digunakan oleh petugas penghubung atau kurir. Bentuknya kecil dan hanya muat untuk seorang. Akan tetapi pada perlombaan sekarang, satu perahu didayung oleh belasan orang. Banyak versi yang berkembang di masyarakat Palembang, Sumatera Selatan tentang asal-muasal lomba bidar ini. Nah, akan kami sampaikan berikut ceritanya. Lomba bidar bermula dari peristiwa Putri Dayang Merindu, seorang gadis cantik jelita yang tinggal di bagian hulu kota Palembang. Anak tunggal, ayahnya bernama Sahdenar, bersahabat dengan Tua Adil. Teman sekampung keluarga kaya raya yang mempunyai anak pria bernama Dewa Jaya. Beranjak remaja, Dewa Jaya dikirim orang tuanya ke beberapa negeri lain untuk menuntut ilmu bela diri, terutama pencak silat. Bertahun-tahun menuntut ilmu, ketika kembali dia sudah menjadi pemuda remaja yang tampan. Ia sangat kagum dan cinta pada Dayang Merindu yang sejak kecil menjadi teman bermainnya. Dewa Jaya minta orang tuanya untuk melamar. Sahdenar dan istrinya senang mendengar hasrat melamar itu. Ketika suami istri menanyai anak mereka, Dayang Merindu dengan lembut menjawab, "Mohon ampunan pada ayah dan bunda sebelum tersirat rasa cinta di hati saya terhadapnya. Oleh karena itu, saya belum mau mengatakan bersedia menjadi istrinya. Namun jika ayah dan bunda memaksa, saya tidak akan durhaka pada orang tua." Sahdenar dan istrinya berpendapat, mungkin karena Dayang Merindu baru berusia 19 tahun. Belum ada hasrat percintaan dengan pemuda. Ketika keluarga Tua Adil datang melamar, mereka menerima lamaran itu dengan ikatan pertunangan. Sementara itu di sebuah kampung di hilir kota Palembang, ada seorang pemuda bernama Kem Malanegara, anak keluarga petani di tepi Sungai Musi. Selama merantau mencari nafkah ke negeri lain, dia banyak belajar ilmu bela diri. Pada suatu hari, Kem Malanegara sedang mandi bersama teman-temannya di Sungai Musi. Mereka melihat sebuah cawan tembaga kecil hanyut terapung dari hulu. Kem Malanegara berenang ke tengah sungai mengambilnya. Biasanya cawan dan bunga serta minyak yang wangi ini adalah bahan keramas cuci rambut wanita, kata Kem Malanegara. Temannya sependapat dan ada yang mengatakan, pastilah benda keramas itu milik wanita kaya raya bangsawan. Benar, apa gerangan sebabnya benda anggun dan mahal ini bisa hanyut? Mungkin ada pria jahat yang mengganggu wanita yang sedang keramas itu. Ketika kita harus berusaha mengembalikannya, ujar Kem Malanegara. Temannya berkata, benar, carilah siapa pemiliknya. Mana tahu nasib baik pemiliknya masih gadis dan cantik pula, sepadan dengan kau. Kem Malanegara setuju sependapat temannya. Disimpannya cawan itu tanpa mengusik hatinya. Hari itu juga dia sendiri berperahu menghulu Sungai Musi. 2 hari berperahu menghulu, terus bertanya dan bersua dengan gadis yang sedang mengambil air. Gadis itu tersenyum menjawab, benar tuan muda, ini cawan keramas milik temanku, Dayang Merindu namanya. 3 hari yang lalu kami mandi beramai-ramai, dia keramas mencuci rambutnya. Diletakkannya cawan ini di rakit dan kami mandi bermain simbur-simburan. Dia sangat risau karena cawannya ini hanyut. Terima kasih, tolonglah adik kembalikan padanya, ujar Kem Malanegara. Gadis itu
kagum melihat pemuda yang berwajah tampan di hadapannya. Dia berkata, "Tuan muda sendirilah yang mengembalikannya. Itu rumahnya di hulu situ. Pasti dia sangat berterima kasih. Tolonglah kembalikanlah. Saya khawatir nanti kalau dia mengira cawan ini saya ambil begitu saja." "Tidak, Tuan muda. Dayang Merindu itu gadis paling cantik jelita di seluruh kampung ini. Sangat rendah hati dan ramah. Tuan muda sudah menemukan dan 2 hari jauh-jauh dari hilir sana mengantarkannya ke sini. Tapi karena Kemalanegara menolak untuk mengantarkannya, gadis itu berkata, 'Baiklah, sebentar lagi saya akan ke rumahnya. Kami akan mandi beramai-ramai petang ini. Nanti akan saya ceritakan semua kepadanya. Tuan muda tunggu kami di tepi semak jalan di tepian mandi.' Serahkanlah langsung kepadanya." Kemalanegara setuju. Ditambahkannya perahu di dekat Belukar. Dia menanti di jalan di tepian mandi. Ketika dilihatnya gadis tadi datang bersama 4 gadis, dapatlah dia menduga yang mana gerangan Dayang Merindu. Ketika saling pandang dari jarak yang jauh, pertama kali dalam hidupnya Dayang Merindu merasa darahnya bergetar. Kagum melihat Kemalanegara membungkuk tanda hormat. Dayang Merindu langsung berujar, "Temanku ini sudah menceritakan semua. Alangkah tingginya baik budi Tuan telah menemukan dan sudi bersusah payah mengantarkan cawan itu. Maaf putri jelita, terimalah cawan ini. Saya bahagia karena telah dapat mengembalikannya," kata Kemalanegara. Dayang Merindu menyambut cawan itu. Masih saling memegang cawan, Dayang Merindu berujar, "Dengar apa gerangan saya dapat membalas baik budi Tuan." Kemalanegara tak mampu berkata-kata. Darahnya bergemuruh. Keduanya saling merasakan api cinta pertama bergelora di jiwa. Dayang Merindu sadar dan merasa malu pada teman-temannya. Ditariknya cawan itu, namun teman-temannya yang sudah maklum sengaja menjauh. Kemudian berbincang-bincanglah kedua remaja yang saling jatuh cinta itu. Berkatalah Kemalanegara, "Silahkan mandi. Teman-teman sudah menanti. Bolehkah kita bersua lagi?" "Saya juga ingin berkata begitu. Dapatkah kita bersua lagi?" "Kami mandi 2 kali sehari. Tunggulah di jalan ini." 3 hari lamanya Kemalanegara berada di kampung itu. 6 kali mereka bersua dan berbincang. Ketika pulang ke kampungnya, Kemalanegara minta orang tuanya melamar Dayang Merindu. Akan tetapi alangkah kecewanya mereka ketika Sahdinur dan istrinya menolak lamaran dengan alasan Dayang Merindu sudah dipertunangkan. Kemalanegara sangat marah. Ditantangnya Dewa Jaya bertanding. Dewa Jaya tidak menolak. Keduanya menghadap datuk kampung itu. Mereka menyatakan ingin bertanding. Siapa yang menang dialah yang berhak jadi suami Dayang Merindu. Diumumkanlah ke seluruh kampung akan diadakannya pertandingan. Seluruh penduduk pun berkumpul menyaksikan. Hanya Dayang Merindu yang tak mau keluar dari rumah. Dia sangat cemas kalau Kemalanegara kalah. Setelah hari penuh pemuda itu bertanding pencak silat. Ternyata tak ada yang kalah. Oleh karena itu datuk memutuskan pertandingan dialihkan pada lomba bidar. Siapa yang lebih dahulu mencapai garis finish, dialah yang menang. Pada hari yang ditentukan, seluruh penduduk menyaksikan di tepi Sungai Musi. Kedua pemuda itu mendapat sebuah perahu bidar yang kecil. Seluruh penduduk berdebar-debar menyaksikan karena ternyata kedua pemuda itu sama kuat dan sama cepat. Keduanya menggunakan tenaga dalam masing-masing. Ternyata keduanya mencapai garis finish pada saat yang bersamaan. Akan tetapi seluruh penduduk menjadi cemas karena melihat kedua pemuda itu tertelungkup di perahu masing-masing. Ketika diperiksa, keduanya sudah tidak bernyawa lagi. Mendengar berita itu, Dayang Merindu meninggalkan rumahnya, datang ke pendopo di mana kedua mayat pemuda itu dibaringkan. Dia berdiri menghadap sang datuk yang duduk di kursi kehormatan dekat kedua mayat.
Dengan hormat gadis itu berkata, "Saya dan Kemalanegara saling mencinta. Akan tetapi saya tahu Dewa Jaya itu sangat mencintai saya. Cintanya direstui oleh orang tua saya. Sekarang keduanya sudah menjadi mayat. Saya ingin berlaku adil terhadap keduanya. Mohon agar Datuk belah menjadi dua tubuh saya ini. Yang sebelah mohon dikuburkan bersama Kemalanegara dan yang sebelah lagi dikuburkan bersama Dewa Jaya." Hadirin dan Datuk terpana mendengar keputusan Dayang Merindu itu. Sebelum sempat mereka berkata dan berbuat sesuatu, tangan kanan Dayang Merindu yang sejak tadi memegang sebelah pisau yang diolesi dengan racun terayun cepat. Ujung pisau menusuk dadanya. Dia rebah dan tewas di tempat itu. Begitulah ceritanya, saudara-saudara yang kami hormati di seluruh santero negeri jagat Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.